Gimana caranya negara bisa keluar dari kemiskinan? Seringkali kita mikir bikin pabrik, terus diekspor ke negara kaya, ya kan? Terus dapat duit banyak, upahnya naik, gitu kan? Dan akhirnya jadi kelas menengah. Dan kita seringkali pakai contoh China, ya, negara yang dulu negara agraris yang sangat miskin dan sekarang menjadi salah satu negara paling besar, paling kaya di dunia. Tapi plot twistnya bisa jadi gameplaynya, cara mainnya China itu udah nggak bisa diaplikasikan lagi di era hari ini. Di era tahun 2020-an, di mana dunia udah sangat berubah. Dibanding mungkin dulu pas China mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat ekstrim itu. Hari ini kita mau bahas kenapa The China Miracle itu hanya sesuatu yang bisa terjadi sekali dan mungkin nggak bisa terjadi lagi hari ini. Dan kalau kita ngomongin Indonesia, kira-kira gimana ya Indonesia bisa jadi negara yang maju? Gameplay apa yang bisa kita mainin? Nah, kita mau coba pelajarin apa yang kira-kira works dan apa yang nggak works buat Indonesia. Dan di video ini pastinya gue akan jelasin dengan bahasa yang super gampang. Karena di sini gue jelasin kayak anak SD. Jadi kalau kita coba lihat sejarahnya, tahun 1980 Cina itu salah satu negara yang bisa dibilang salah satu yang termiskin di dunia. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat ya, GDP-nya mereka, GDP per kapita mereka itu cuma sekitar $200. Ini di tahun 1980-an ya, teman-teman. Jadi China itu sebenarnya negara yang sangat, tadi gue bilang agraris. Ya, semuanya sangat tradisional, nggak ada teknologi di sana. Ya, tapi bayangin teman-teman, di tahun 2010-an, ya, China jadi nomor 2 ekonomi terbesar di dunia. Ya, di mana GDP per kapitanya itu bertumbuh 60 kali lipat, ya, menjadi sekitar $12.000. Dalam waktu berapa? Cuman 30 tahun dia bisa leapfrog, dia bisa lompat, ya, dengan begitu signifikan, naik 60 kali lipat, jadi $12.000. Untuk kasih kalian konteks ya, GDP per kapitanya Indonesia itu cuma sekitar 5 ribuan. Jadi GDP per kapitanya China itu jauh lebih besar, 2 kali lipat lebih daripada Indonesia. Makanya mungkin buying power masyarakatnya juga lebih besar daripada masyarakatnya kita. Dan gak heran ya, karena economic growth-nya China itu rata-rata sekitar 10%-an per tahun selama 40 tahun. Ya, jadi kalau kita coba ngelihat kenapa China bisa jadi gede, itu compounding karena mereka punya 10% growth rate. Ya. Jadi kenapa sih kadang kita punya persepsi, bukan persepsi ya, kadang kita juga didorong ya 8% pertumbuhan ekonomi. Karena memang sebenarnya ketika 8%